Oke, balik lagi di Second Gadget dan kali ini kita akan bahas Pixel 5 5G ya. Di sini saya menggunakan Pixel 5 5G yang udah saya gunakan kurang lebih 2 minggu lah ya untuk daily driver, dan saya akan share juga pengalamannya untuk di tahun 2024 ini, apakah Snapdragon 765G ini apakah masih mumpuni atau tidak, dan bagaimana untuk sektor kamera dan untuk dijadikan daily driver apakah rekomendasi atau tidak. Sebelum ke inti video, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share ya, agar channel ini terus berkembang dan semangat. Oke, yang pertama di sini saya menggunakan Pixel X Japan ya, dimana warnanya Sorta Sage ya, karena cukup unik apabila menggunakan case berwarna bening dan warnanya pun cukup menjadi sorotan lah, karena hanya ada dua warna, yang hitam dan juga yang Sage. Dulu saya sempat review yang warna hitam itu dari Orange Shop, sedangkan yang ini batangan tapi saya dapat dari X user dan benar-benar unitnya mulus. Jadi saya dapat dari usernya itu udah ada case-nya, ada tempered glass, cuma udah saya ganti juga jadi hydrogel biar lebih enak ya, lebih nggak kelihatan ada anti goresnya tuh kan, lebih clean. Terus di sini ada anti gores kamera juga. Jadi kalau malam suka ada yang bilang ada flare-nya, itu dielap aja pakai kain ya, pakai baju dengan cara memutar kayak gitu supaya nggak ada flare-nya. Cuman overall ini benar-benar mulus banget ya. Di sini nggak ada bekas lem juga. Nih, nggak ada bekas lemnya juga. Nggak ada dent, nggak ada apa ya. Benar-benar speakernya pun masih enak. Nanti saya akan tes juga ya. Nah, paling di sini aja sedikit ada bekas charger ya. Ya maklum lah kalau charger ini karena mungkin salah nyolokin atau gimana. Oke, lanjut ke daya tahan baterai dulu ya. Karena yang setelah saya beli 4 kali Google Pixel 5 itu memang dapat baterainya yang kurang baik, dan di sini nanti akan saya share juga berapa shot screen on time yang saya dapatkan itu. Kayak yang pertama ini saya baru install lagi, kemarin dapat 5 jam. 5 jam 3 menit dengan kondisi baterai cuman 70%. Jadi sudah pakai baterai juga, dan di sini untuk cycle count-nya ini udah 801 kali ya. Berarti baterainya masih bawaan. Dan kenapa nggak saya ganti? Karena screen on time-nya itu masih dapat banyak gitu ya. Masih dapat up 4 jam lebih gitu. Nah, di sini ada penggunaan baterai, dan saya nggak charger sampai 100% juga nih. Untuk hari Minggunya di sini dapat 4 jam 15 menit, dan ini hari Seninnya belum saya gunakan ya. Baru 1 jam 2 menit. Saya udah screenshot juga nih untuk penggunaan baterainya. Di sini saya dapat 5 jam 30 menit juga, terus dapat 5 jam 43 menit. Jadi emang baterainya masih oke, masih cukup baik untuk dapat screen on time segitu. Di sini 5 jam 12 menit. Ya, jadi masih pede lah untuk seharian digunakan. Lalu di sini buat charger counternya udah 2500 ya, udah 2800-an lah mAh, 70%. Cuman karena baterainya mungkin masih bawaan ya, jadi alhamdulillah masih fine aja gitu, nggak ada masalah. Dan di sini buat sensor preasurnya pun masih up, berarti belum pernah dibongkar. Nah, ini masih naik kan, kelihatan. Nah, tuh kan dia naik ketika saya tekan. Ini kan sensor tekanan ya. Masih oke juga. Terus sudah mentok ke Android 14, dan overall sih nggak ada masalah ya sini buat Android 14. Buat settingan layarnya saya nggak pernah setting di smooth display 90 fps nya, karena ya cuma dipakai buat sosial media aja, kayak WhatsApp juga buat chatting, Telegram, ya Instagram, TikTok, jadi nggak perlu yang scrolling, cukup cepat juga ya. Oke, yang kedua untuk speakernya, ini beneran enak ya. Saya setel dulu nih NCS. Nah, masih bulat sih speaker sini. Emang balance-nya kurang ya, karena di speaker satunya lagi dari earpiece, cuma ini nggak pecah.
masih bulat suaranya, masih enak beneran. Oke, yang ketiga layarnya masih oke juga, udah saya cek juga ya. Saya dapat yang unit, alhamdulillah ya bagus ya di sini. Nah, kan masih mulus. Oke, jadi kelebihannya untuk dipakai di 2024 ini seperti apa dan untuk siapa dan digunakan untuk apa ya. Oke, yang saya rasakan untuk Google Pixel 5 5G ini lebih ke kalian yang biasa chatan, buat chatting doang, buat WhatsApp, ya, buat sosial media. Karena apa? Karena ya melihat performanya yang cuma menggunakan Snapdragon 765G ini, dia lebih ke baterai life ya, ketimbang untuk performa kebut-kebutan. Terus keoptimalan dan kestabilannya pun menurut saya cukup enak ya, lebih optimal. Dan untuk yang bilang suka panas, ya ini panas tuh sebetulnya masih wajar, dia suhunya ada di 32 atau 40, 38. Yang bikin panas tuh karena ini nih, bodinya yang tipis, yang slim gini, yang kecil, mesinnya cuma di sini, dia jadi kerasa banget panasnya gitu. Terus baterainya kan gede juga 4000 nih, jadi ya itu yang bikin panas. Terus clock speednya mungkin lebih berjalan dengan cepat karena untuk itu kan lebih clock speednya tuh lebih jalannya tuh, dia langsung max gitu ya untuk little-nya. Kan 1363 ketika saya ada aktivitas nih. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan ketika kita ya buka-buka aplikasi kayak gini gitu kan, biar lebih responsif dia tuh, kan biar lebih cepat. Makanya kenapa dia berasa lebih cepat panas, tapi nggak ada masalah sih kalau gitu. Oke, di sini untuk last update di Android 14-nya itu katanya ada jeglek ya, ada perubahan, ada pergeseran lensanya itu kurang smooth. Oke, emang bener ya, kurang smooth. Dari video pun ya, dan ada goyangnya, tapi nggak ada masalah. Katanya kalau pengen lebih smooth itu di Android 12. Cuman saya pakai 14 tuh karena lebih ke baterai life aja ya. Saya nggak terlalu merhatiin kameranya karena paling dipakai foto-foto aja gitu kan. Dan saya akan share juga untuk hasil foto-fotonya. Jadi ya cuman pakai buat foto-foto aja gitu tuh kan. Ya minusnya yang X Japan ini nggak bisa di silent, cuman overall sih nggak ada masalah ya. Gak ada masalah sama sekali sih. Mode portrait, video. Nah, satu lagi kekurangannya itu dari Pixel 5 ke atas yang saya rasain waktu pakai Pixel 6a juga. Ini untuk Full HD-nya tuh burik ya, burem gitu, ada pecah-pecahnya. Kalau pengen mulus sih di 4K 60 fps. Cuman masalahnya ya mungkin size-nya lebih besar ya, lebih makan kapasitas penyimpanan, terus gak bisa ultra wide. Cuman lebih jernih gitu. Beda dengan Pixel 4 XL yang wah itu ajib cuy, kalau Full HD 60 fps nya lebih clean ya, lebih bersih banget gitu. Cuman untuk stabilisasi saya lebih megang untuk Pixel 5 5G ini. Terus dibandingin Pixel 6a, yaitu relatif kalian suka model yang seperti apa, karena waktu saya pakai Pixel 6a pun cuman dipakai buat sosial media, nggak main game ya. Google Tensor 1 mungkin lebih perlu distabilkan kembali ya, karena cukup panas juga, cukup boros menurut saya. Untuk saya yang pakai BNIB dengan baterai segitu, penggunaan segitu itu berasa cukup boros. Saya bandingin dengan Huawei ya, Kirinnya Huawei 980 pun ya Huawei berasa banget walaupun baterainya udah tua ya, udah usang gitu. Cuman wah, ajib cuy ya. Itu mungkin lebih rekomendasi ke 7A atau 7 ya, Tensor 2 ke atas aja lah. Terus ini nggak ada double tap to sleep, saya jadi pakai aplikasi pihak ketiga juga. Terus fingerprintnya nggak ada masalah, di belakang lebih cepat ya. Saya regis 2 kali buat fingerprint, karena setiap saya pakai yang optical atau fingerprint yang fisik ini, saya pasti daftarin 2 kali biar lebih responsif aja ya, lebih smooth gitu ketika diklik gitu kan. Pixel imprint, jadi saya daftarin 2 kali. Terus apa lagi ya, ini always on display-nya saya matiin juga. Oh ya, ini tombolnya masih clicky juga ya, dengar. Maaf ada yang lewat. Nah, masih clicky juga, masih enak. Benar-benar ya, alhamdulillah saya dapat yang prima lah ya untuk unitnya.
Terus kalau dipakai main game gimana Bang? Pakai main game sih oke-oke aja, cuman saya berasa sayang aja karena udah tua. Mungkin di user sebelumnya sering overheat juga, jadi ya rawan sekali. Mending dijagalah kalau kalian mau game, mending beli 2 HP atau ya HP yang speknya kayak Xiaomi gitu yang untuk gaming kebut-kebutan. Nah kalau untuk cari optimalisasi atau kestabilan ya boleh ambil Pixel, lebih enak ya kayak Huawei, Samsung itu kan beda brand juga ya, beda kelasnya juga, walaupun speknya Xiaomi lebih tinggi ya. Dari tim R&D-nya pun untuk research CUI-nya lebih beda banget, lebih matang ya. Ini kan kayak buka aplikasi itu lebih smooth juga ya. Tuh. Ini lebih smooth kan. Nah, kalian bandingin aja dengan Xiaomi 60 fps atau 120 fps, lebih enak mana gitu. Oke, mungkin gitu sekian ya untuk review Pixel 5 5G. Jadi pertama ya kelebihannya itu dari layar ya, yang saya suka tuh layarnya jadi flat meski yang kelihatan begitu mewah-mewah amat sih ya, itu kan biasa aja sih sebetulnya. Cuman lebih enak flat, lebih compact. Terus buat ketik-ketik lebih enak, kamera sih ya lebih oke juga. Kekurangannya ya ini dari desain. Terus baterai mungkin terbilang cukup boros juga buat mid range dengan kapasitas itu. Terus aksesoris yang minim juga ya, dan harganya mahal kayak case, tempered glass gitu karena HP-nya X Inter. Oke, mungkin sekian review untuk Pixel 5 5G, dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.